Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan dan merekonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Lalu, sekarang kita lihat di sini ada bagan pembagian pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua. Ada pada masa Bani Umayyah di Damaskus yang pertama, yang kedua ada pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Nanti kita akan lebih mengetahui lagi bagaimana sih awal mula berdirinya, siapa saja khalifah yang pernah menjabat, dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan serta pertumbuhan kebudayaannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah di Damaskus itu berdiri pada tahun 661 dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Pendirinya itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Pusat pemerintahannya ada di kota Damaskus. Berikut adalah nama-nama para khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut Muawiyah I. Beliau menjabat pada tahun 660 sampai 680 Masehi. Kemudian yang kedua ada Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. Beliau menjabat setelah Muawiyah bin Abu Sufyan dilanjutkan oleh beliau sampai 683 Masehi, 3 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid, dilanjutkan oleh Marwan bin Hakam, dilanjutkan lagi oleh Abdul Malik bin Marwan, dilanjutkan lagi oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, pada saat Al-Walid bin Abdul Malik, Bani Umayyah di Damaskus ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi, mengapa ibu menyantumkan simbol bintang pada nama Al-Walid bin Abdul Malik? Ini adalah ciri bahwa pada kepemimpinan beliau, Bani Umayyah di Damaskus itu sangat maju. Jadi di antara khalifah-khalifah lain, pada masa Al-Walid lah Damaskus, Bani Umayyah di Damaskus itu maju, seperti itu. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, lalu ada Yazid bin Abdul Malik, lalu Hisham bin Abdul Malik, lalu Walid bin Yazid, lalu Yazid bin Walid, lalu kemudian Ibrahim bin Al-Walid, dan terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Baik. Kemudian kita lihat apa saja sih ciri kemakmuran dinasti Bani Umayyah Damaskus itu. Yang pertama ini ada peta Ini ilustrasi bahwa wilayah kekuasaan pada saat itu sangat luas. Termasuk di dalamnya yang pertama Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan. Lalu ada Pakistan, ada Turkmenistan, ada Uzbekistan, dan Kyrgyzstan yang ada di Asia Tengah. Yang kedua, pada saat itu terjadi kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan. Kita lihat ilustrasinya, bangunan-bangunan megah. Lalu di bidang pemerintahan dan juga di bidang ilmu pengetahuan. Banyak cendekiawan muslim yang ahli di ilmu agama, sejarah, geografi, bahasa, dan ilmu filsafat. Dan yang terakhir, pada saat itu di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau itu menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya, serta dia juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang sendiri yang bertuliskan
tulisan-tulisan atau kata-kata Arab ini. Ada tulisan la ilaha illallah dan sebagainya. Kita bahas Bani Umayyah di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia itu berdiri pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Pendirinya bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi pada saat itu, ketika Bani Umayyah Damaskus yang tadi itu berakhir, kekhalifahannya pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, penerus dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil itu lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah. Seharusnya ia bergabung dengan Bani Abbasiyah, tapi dia meloloskan diri, lalu dia masuk ke Andalusia dan dia mendirikan kerajaan atau Bani Umayyah yang baru, yang kedua. Itu Bani Umayyah di Andalusia. Pusat pemerintahannya ada di Cordoba. Ini nama-nama para khalifah Bani Umayyah Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil menjabat pada tahun sekian 756 sampai 788. Kemudian ada Hisham bin Abdurrahman atau disebut Hisham I menjabat pada tahun sekian. Yang ketiga ada Al-Hakam bin Hisham. Yang keempat ada Abdurrahman Al-Awsat. Kelima Muhammad bin Abdurrahman. Keenam Munzir bin Muhammad. Tujuh Abdullah bin Muhammad. Kemudian khalifah yang ke-8 di Bani Umayyah Andalusia itu adalah Abdurrahman An-Nasir. Beliau menjabat pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Dan ke-9 ada Hakam Al-Muntasir. Beliau melanjutkan dari Abdurrahman An-Nasir sampai 976 Masehi. Nah, pada masa Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Al-Muntasir itu masa kejayaan, puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia. Kemudian yang ke-10 ada Hisham II, 11 ada Muhammad II, 12 ada Sulaiman, yang ke-13 ada Abdurrahman IV, kemudian Abdurrahman V, kemudian Muhammad III, kemudian Hisham II, kemudian Muhammad II, kemudian Sulaiman, kemudian Abdurrahman IV, kemudian Abdurrahman V, kemudian Muhammad III, dan terakhir adalah Hisham III. Itu menjabat pada tahun 1027 sampai berakhirnya Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 1031 Masehi. Bani Umayyah di Andalusia itu memiliki banyak koleksi buku dan bangunan-bangunan megah, sehingga Cordoba, pusat pemerintahannya, menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Dibuktikan dengan koleksi buku yang banyak, lalu bangunan-bangunan yang megah, dan terdapat 491 masjid. Masjid-masjidnya megah, dan juga terdapat 900 pemandian umum. Yang berikutnya, ini kita lihat ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan dinasti Umayyah. Ilustrasi ilmu-ilmu apa saja ya yang dikuasai oleh cendekiawan muslim pada saat itu? Banyak sekali. Di antaranya ada Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas. Beliau itu ahli di bidang kimia. Kemudian ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau itu ahli di bidang kedokteran. Lalu ada yang ahli di bidang sejarah, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang ahli di bahasa dan sastra, yaitu Ali Al-Qoli, dan yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi pembelajaran PAI pada hari ini telah selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari sejarah Bani Umayyah di Damaskus maupun di Andalusia. Kita menjadi lebih semangat mencari ilmu, menuntut ilmu, agar bisa menjadi penerus cendekiawan muslim yang sebelumnya, yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Karena barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu tutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.